Assalamualaikum. Salam sejahtera selalu untuk kamu sekeluarga, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Kita jumpa lagi di channel The Bonies. Di kesempatan video General Love Reading milik Zodiac Taurus untuk minggu pertama bulan Januari 2024. Oke, aku mau terima kasih dulu sama kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kalian channel ini tidak berarti apa-apa. Oke, di sini ada 3 spread kartu sekaligus ya. Aku pakai 2 kartu tarot yang besar, ukuran besar ini tarot klasik. Ini yang ukuran kecil untuk kartu klarifikasi ya. Di overall energi untuk kartu tarot kamu di sini ada The Lovers, dan overall energi kartu klarifikasi kamu ada Four of Swords. Ya, di sini ada 3 spread sekaligus. Yang paling atas ini untuk masa lalu kamu, untuk yang di tengah current feeling atau current situation ya, bisa perasaan kamu saat ini atau situasi yang kamu alami saat ini ya. Untuk yang paling bawah ini future outcome untuk kartu masa depan kamu. Oke, kita buka kartu yang pertama yang untuk masa lalu kamu. Ada Five of Wands, Six of Pentacles, The Hermit, Five of Wands diklarifikasi oleh Six of Swords dan Nine of Cups ya. Di sini kemungkinan ada perdebatan atau pertentangan ya di masa lalu kamu, atau sebuah diskusi, sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, tapi sepertinya tidak terjadi kemufakatan di sini. Yang membahas tentang mungkin ya, bagaimana caranya untuk mewujudkan semua impian. Di sini Nine of Cups agar bisa menjadi kenyataan ya. Five of Wands strong zodiaknya itu ada Aries, Leo, Sagi. Ini ya bilangannya ganjil ya, bilangannya ganjil. Mungkin kamu ada 3 atau 5 ya orang, termasuk kamu. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Libra, Gemini, Aquarius. Mungkin karena tidak terjadi kemufakatan, akhirnya kamu walk out di sini. Kamu memilih untuk pergi, meninggalkan jauh-jauh dari konflik tadi ya, perdebatan atau pertentangan, tapi tidak sampai terjadi perkelahian di sini. Daripada kamu pusing, karena ya biasanya Taurus gitu ya, dia kamu nggak mau ambil pusing, lebih baik aku pergi aja gitu. Dan cari jalan lain, bagaimana caranya untuk mewujudkan impianmu menjadi kenyataan. Di sini banyak ya, wish fulfillment kamu tuh banyak, ada 9 di sini, dan terutama untuk masa depan. Oke. Kartu selanjutnya ada Six of Pentacles diklarifikasi oleh Queen of Pentacles dan Three of Pentacles. Kalau aku relate, aku hubungkan ya, mulai dari Five of Wands, Six of Pentacles, dan The Hermit. The Hermit ini hermit mode kamu ya, mode hermit kamu. Aku pikir sesuatu yang dibahas di masa lalu adalah sesuatu tentang bagaimana caranya untuk mendatangkan uang tak terduga ya, cuma dengan cara berdoa atau berzikir. Itu bisa seperti itu ya.
Ini bisa, karena namanya general kan bisa relate kemana aja ya. Jadi kemungkinan yang dibahas di masa lalu ini adalah Five of Wands ya. Maaf, membahas tentang bagaimana caranya untuk mendatangkan uang tak terduga dengan cara berdoa. Itu yang pertama ya. Kalau pikiran aku yang pertama tuh seperti itu. Dan yang kedua ini adalah kisah pasca walkoutnya kamu. Jadi ini yang lebih relate mungkin ini ya, yang kedua ya, versi yang kedua. Ini adalah kisah pasca walkoutnya kamu ini. Jadi kamu di sini otomatis hanya kamu punya prinsip kalau misalkan di saat kamu susah atau mengalami kesulitan keuangan ya, kamu di sini ada metode yang biasa kamu pakai adalah berbuat baik, beramal baik, saling berbagi pada orang lain ya. Kalau dalam Muslim istilahnya bersedekah bisa ya, dengan harapan untuk memperbaiki keuanganmu gitu. Harapan kamu di sini Queen of Pentacles. Jadi kamu tetap berusaha untuk beramal baik ya, dalam kondisi sesulit apapun gitu ya. Kamu nggak peduli apa yang orang bicarakan tentang kamu, karena kamu yang bisa kamu lakukan ini sudah sedikit gitu. Maksudnya kamu udah nggak bisa berbuat banyak di sini di masa lalu ya. Udah nggak bisa berbuat banyak, maksudnya sudah tidak ada sebuah kegiatan yang sekiranya bisa menghasilkan banyak uang. Jadi kamu hanya bisa seperti ini gitu. Kamu hanya bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan saja, diiringi dengan amal baik kamu ya, berbuat baik ya, saling berbagi gitu kepada sesama, dengan harapan Queen of Pentacles gitu. Kamu juga ingin memperbaiki keuangan kamu juga gitu, dengan cara seperti ini. Ini nilai-nilai bentuk dan nilai-nilai ibadahnya ini luar biasa ya kalau buat aku ya. Oke. Kemudian di kartu selanjutnya ada The Hermit, diklarifikasi oleh The Hermit lagi, dan King of Wands. Jadi aku pikir tidak ada lagi hal yang bisa kamu perbuat atau kegiatan atau pekerjaan atau usaha yang bisa kamu lakukan selain apa yang bisa kamu lakukan ya, dengan cara berjuang lewat doa ya, atau zikir di sini ya. Jadi nggak ada lagi yang bisa kamu perbuat selain kamu berserah diri kepada Tuhanmu di sini. Kamu menjauh dari segala macam, maksudnya nggak bisa bergaul dengan seperti biasanya ya. Di sini kamu menyendiri ya, fokus untuk ibadah, fokus untuk mendownload apa yang sekiranya kamu butuhkan ya, informasi yang kamu butuhkan dari Tuhanmu sini. Entah lewat entah kamu memohon petunjuk lewat mimpi ya, di saat kamu sadar ataupun tidak ya, seperti itu kira-kira ya. Dan kamu komit di sini, kamu yakin pada Tuhanmu kalau suatu saat nanti ya doamu akan dikabulkan ya. Kamu komit,
dan kamu yakin bahwa bahwa Tuhanmu akan bisa merubah segalanya menjadi lebih baik, terutama di dalam bidang keuanganmu ya, finansialmu ini, supaya lebih baik lagi ya. Jadi nggak ada yang bisa kamu lakukan selain beramal baik ya, diiringi dengan usaha yang apa saja yang bisa kamu lakukan di sini. Dan usaha kamu udah nggak bisa banyak ya. Jadi kamu tetap beramal baik, beramal baik ya, beramal kebajikan ya, di dalam kondisi sesulit apapun. Luar biasa Taurus. Oke. Ini yang aku lihat dari masa lalu kamu. Untuk current feeling atau current situation, ada the High Priestess, Strong Pisces, Seven of Cups, Nine of Swords. High Priestess diklarifikasi oleh the Hangman dan Five of Swords in reverse. Terbalik, Five of Swords in reverse. Ini agak aneh ya. High Priestess, Strong Pisces, Seven of Cups, Nine of Swords. Ini seharusnya energi kamu minggu ini, atau perasaan kamu, atau situasi yang kamu alami. Cuma di sini karena Strong Pisces, the High Priestess, ini kemungkinan ada kamu kedatangan tamu di sini. Walaupun nggak ada the Fool ya, nggak ada kartu the Fool. Nah, ini mungkin ada hubungannya sama The Lovers. Nanti kita coba relate ya. Kamu akan kedatangan seseorang High Priestess, Pisces, Strong Pisces ya. Kartu klarifikasinya the Hangman dan Five of Swords in reverse. Dia Pisces ini ya memiliki energi the Hangman dan Five of Swords. Dia yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Atau itu yang pertama ya. Yang kedua, dia adalah seseorang yang selalu menunda-nunda ya, menunda-nunda kedatangannya dia ke kamu, the Hangman. Ini ada dua versi ya. Yang pertama tadi aku ulangi, dia adalah orang yang kamu tunggu-tunggu ya. Yang kedua adalah orang yang yang telah menunda-nunda kedatangannya ke kamu. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki rasa iri dan dengki kepadamu. Nah, ada tiga versi sekaligus ya. Pisces ini Strong Pisces karena apa? Karena ini levelnya High Priestess. Ini bukan orang sembarangan. Kalau misalkan di dalam karir mungkin ini posisinya sudah lebih tinggi ya, higher ya, bukan seorang manajemen trainee lagi, tapi dia nggak berkeberatan untuk menyamar mungkin ya. Maksudnya menyamar dalam berbusana ya, yang tadinya mungkin dia berbusana seperti seorang direktris ya,
Mungkin nanti ketika datang ke kamu, busana yang dipakai nggak seperti itu, lebih low lagi, lebih low profile lagi, maksudnya biasa-biasa aja, tapi formal, tetap formal ya. Ada ketiga kemungkinan adalah Pisces ini adalah High Priestess ini adalah orang yang kamu tunggu-tunggu sebelumnya ya, sampai kamu kesel menunggunya dia ini. Kamu udah kesel nunggu dia ini nggak datang. Dan yang kedua, dia adalah seseorang yang selama ini menunda-nunda kedatangannya ke kamu. Itu kemungkinan yang kedua ya. Dan kemungkinan yang ketiga, dia adalah seseorang yang memiliki rasa iri dan dengki kepadamu. Kenapa ya? Coba nih kita lihat kartu selanjutnya, Seven of Cups dan Page of Pentacles. Iya betul, King of Swords. Oke, kita coba relate, maksudnya kartu The High Priestess kita relate ke Seven of Cups ya. Dia ini adalah seseorang yang bertugas dan memiliki tanggung jawab untuk memberi sebuah kabar kepada seseorang, kepada siapapun. Tapi di sini tugasnya adalah ke kamu, Page of Pentacles. Dia membawa dokumen yang diperlukan untuk bertemu dengan kamu. Aku nggak tahu di sini dokumen apa ya. Tapi intinya dokumen itu adalah yang berhubungan dengan keuangan. Tapi ini bukan hutang, bukan. Ini bukan hutang. Ini Seven of Cups, berarti sebuah dokumen atau data, informasi milik kamu yang menerangkan bahwa di dalamnya kamu memiliki aset-aset yang berharga, mungkin seperti itu, yang bernilai. Ini nilainya luar biasa di sini. Dan dia bertugas untuk memberi kabar tentang itu, ya. Siapapun kamu, apapun penampilan kamu, nanti setelah dia bertemu dengan kamu, dia tetap menghormatinya. Dia tetap menghormati kamu, menghargai kamu. Walaupun kamu Taurus, orang yang penuh dengan kesederhanaan, orang yang hanya memakai celana kolor mungkin, seorang yang berlevel High Priestess energinya ya, tetap menghargai kamu. Karena apa? Karena di sini kamu adalah sebagai kliennya dia. Kliennya dia, ya betul. Dia tetap menghargai kamu. Siapapun kamu, apapun yang penampilan kamu seperti apa, apapun penampilannya, kamu tetap dihargai dan dihormati olehnya. Cuma di sini ini sebenarnya ada kemungkinan, ada dua kemungkinan di sini ya. Seven of Cups ini, mungkin dia ada keinginan untuk ikut, maksudnya apa ya? Dia memiliki, jadi kepingin, maksudnya ingin menjadi seseorang seperti orang yang memiliki aset seperti kamu gitu. Maksudnya aku juga mau jadi orang kaya seperti Taurus gitu ya kan. Kayaknya aku bisa deh. Dia punya keinginan seperti itu ya. Ini mungkin masih angan-angannya High Priestess tadi ya. Kita buka kartu selanjutnya, ini ada Nine of Swords, diklarifikasi oleh Eight of Swords. Nah, ketahuan kan? Dan nah, ini kartu jelek ya. Dalam style western ini, orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Maksudnya orang yang nggak mau rugi gitu. Maksudnya aku harus ada keuntungan gitu. Aku harus mengambil keuntungan dari urusanku ini gitu, seperti itu. Ini ada hal yang membuat stres
Cuma sayangnya ini adalah energinya High Priestess tadi. Seorang Pisces, seorang High Priestess memiliki energi Seven of Cups dan Nine of Swords. Iya, ini energinya dia, bukan energi kamu ini. High Priestess memiliki sebuah pikiran ya, yang aku pikir dia ingin juga menjadi orang seperti kamu, kaya, sukses, punya segalanya, ya kan? Dan High Priestess ini ada di dalam pikirannya ini, Seven of Cups-nya ini ya. Seven of Cups ini ada di dalam pikirannya High Priestess tadi, nih, ya. Aku sebenarnya bisa memanfaatkan situasi ini, Seven of Swords ya. Aku bisa kok menikmati semua yang dimiliki Taurus, ya kan? Tapi bagaimana caranya? Pusing dia. Aku bingung, belum tahu. Aku belum tahu caranya bagaimana. Sedangkan kalau misalkan sebenarnya dia kalau mau nekat sih bisa aja, tapi dia masih pikir-pikir dulu gitu. Pikir-pikir karena ini levelnya masih kecil ya. Dia stres sendiri. Karena apa? Dia ini pengen mengambil kesempatan dalam kesempitan itu tadi ya. Cuma sayangnya dia bingung, nggak tahu caranya, sampai dia nggak bisa tidur. Aku harus bagaimana ini gitu, ya kan? Aku nggak mau. Ada kemungkinan lain lagi. Aku nggak mau hanya sekedar menjadi pembawa berita atau kabar keuangan ke Taurus. Aku menghormati Taurus. Aku menghargai Taurus kalau dokumen yang aku bawa, data yang aku bawa ini adalah menjelaskan dan bukti otentik bahwa semua aset ini, uang atau surat-surat berharga lainnya, ini adalah milik Taurus. Aku hargai kok. Cuma aku pengen juga nikmatin. Aku ya mungkin agak seperti orang naif ya, maksudnya sikapnya agak naif di sini, High Priestess ini. Aku nggak mau kalau hanya sekedar menjadi pembawa berita utusan dari perusahaan aku, dari kantor aku gitu. Aku nggak mau. Aku nggak mau hanya sekedar menjadi seorang pembawa berita gitu. Assalamualaikum Bapak Taurus, kan? Saya dari kantor ini, dari perusahaan ini. Nama saya ini, perkenalkan. Ini mohon konfirmasinya ya Pak, gitu. Ini aset Bapak di perusahaan kami sudah banyak Pak, sudah sedemikian banyak ya kan. Contohnya seperti itu. Dan nilai nominal uang Bapak sudah melebihi dari batas batas apa namanya. Seperti itu ya. Perusahaan kami sudah tidak kuat membayar profit ke Bapak lah atau apalah ya. Dia High Priestess ini nggak mau gitu, seakan-akan nggak terima ini tadi Nine of Swords. Stres dia. Aku nggak mau, aku maunya semuanya. Aku pengen bahagia juga. Ya mungkin seperti itu ya. Tapi sayangnya Eight of Swords dan Seven of Swords. High Priestess ini udah kehabisan akal. Udah kehabisan akal. Bagaimana caranya untuk bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan ini gitu. Dia maunya itu begitu ketemu kamu Taurus, dia juga dapat keuntungan. Syukur-syukur dia bisa menikmati semuanya. Waduh, naif nggak kalau kayak gitu ya kan? Asetnya punya siapa gitu kan? Malah dia yang ngepengen, kayak ada rasa sifat serakah ya. Oke, ini untuk future outcome kita buka. Four of Pentacles. Selanjutnya
The Strength. Wow. Selanjutnya Eight of Pentacles in reverse, terbalik ya. Terbalik tetap aku baca. Kenapa? Karena itu adalah energi yang sebenarnya. Four of Pentacles diklarifikasi oleh Two of Cups in reverse, Knight of Cups in reverse, dan Two of Cups in reverse. Oke, ini menarik ya. Tadi ada Pisces dengan level High Priestess. Ini adalah level tertinggi milik Pisces. Sedangkan kamu Taurus, karena kamu sibuk untuk mengurus dokumen tadi ya, level kamu masih di Four of Pentacles, tapi yang kamu miliki ini luar biasa ya. Diklarifikasi oleh Knight of Cups in reverse, terbalik ya, Knight of Cups in reverse dan Two of Cups in reverse. Mungkin setelah nanti urusan kamu ini selesai dengan High Priestess tadi, dengan si Pisces tadi, kamu punya prinsip, aku nggak mau ditipu sama siapapun ya, Knight of Cups in reverse, dan aku nggak mau tertipu oleh sebuah hubungan yang palsu, hubungan percintaan yang palsu yang hanya memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan darimu Taurus. Nah, kamu memiliki prinsip seperti itu. Knight of Cups in reverse dan Two of Cups in reverse. Di sini kamu berjanji dalam hati ya, berjanji dalam diri sendiri bahwa aku nggak mau ketipu lagi. Aku nggak mau ada orang yang menipuku. Aku nggak mau ada orang yang pura-pura cinta sama aku ya. Dan mungkin kamu juga berjaga-jaga ya, menahan diri, menahan emosi dari apa yang telah kamu punya, yang telah kamu pegang dari High Priestess ini. Kamu juga tetap berhati-hati dari sikap atau sifatnya yang kamu belum tahu gitu ya. Kartu selanjutnya Strength. Strength ini strong Leo, diklarifikasi oleh Shadow Side in reverse. Shadow Side ini the devil ya, tapi in reverse. Dan Ten of Swords. Oh, nah ya. Ini kenapa ada Leo di sini? Setelah kamu urusan kamu selesai dengan Pisces tadi ya, apa yang kamu punya sudah kamu pegang, tapi mungkin belum kamu nikmati. Kamu kedatangan tamu satu lagi, Strength. Ini orang ya, energinya udah, ini energi Leo tinggi ya, maksudnya level yang tinggi, energi Leo yang tinggi ini Strength. Pisces High Priestess. Kamu udah hierophant, kamu nggak nongol hierophant di sini. Kamu karena sibuk ngurusin duit ya, jadi masih Four of Pentacles ya. Kamu belum ganti baju di sini ya, masih low profile di sini. Biar orang bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih Taurus ini ya kan? Nggak peduli, nggak masa bodoh kamu di sini. Yang penting apa yang aku punya ini adalah buat masa depan aku dan keluargaku. Tuh. Di saat kamu sudah pegang aset-aset kamu, harta benda kamu yang sudah kamu tunggu-tunggu, si Leo ini datang.
Shadow side in reverse, the devil ya. Taurus, ini aku. Kita main wayang golek sebentar ya. Kita main wayang golek sebentar. Taurus, ini aku. Dengar aku sebentar. Beri aku waktu sebentar aja. Aku tahu, ya kan? Aku sebelumnya udah punya kekuatan untuk menghadapi semua ujian dan cobaanku ini sebelum bertemu kamu. Mungkin kamu gak tahu apa yang sudah aku hadapi sebelum bertemu kamu. Masa lalu aku, Taurus, tidak ada yang relevan lagi. Masa lalu aku, mungkin masa lalu kamu ini yang berhubungan, masa lalu strength si Leo ini yang berhubungan dengan karir, usaha atau pekerjaannya sebelumnya ya. Masa lalu aku ini tidak ada yang relevan serelevan masa depan kamu. Gitu. Kondisi aku udah 10 of swords sekarang, Taurus. Mungkin aku dulu hebat, banyak uang, karirku sukses, posisiku bagus, jabatan ada, pangkat oke, gak ada masalah. Tapi sekarang apa yang aku punya dulu sekarang udah hancur. Tidak ada masa depanku di situ. Sekarang aku tahu kalau kamu ternyata selama ini benar, Taurus. Sekarang aku percaya sama kamu. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi si Leo ini telah berpikir kalau masa lalunya dia di dalam karir, usaha atau pekerjaan atau dalam kehidupannya dia ini tidak ada yang berhubungan dengan masa depannya. Leo dengan level strength ini udah tinggi. Dia punya kekuatan, dia udah punya keyakinan, kebenaran gitu. Taurus, kamu tuh benar. Selama ini kamu benar. Apa yang udah kamu jelaskan, apa yang udah kamu sampaikan, udah kamu ceritakan, ternyata semua benar. Tapi sayangnya aku mungkin dulu belum percaya. Baru sekarang aku baru percaya. Karena aku percaya sama kamu sepenuhnya. Justru sekarang malah kehidupan aku ini, masa depanku ini suram ya. Nggak ada masa depanku di tempat karir, di tempat bekerja, di tempat usaha atau pekerjaanku ini. Tidak ada masa depan di situ. Nggak ada yang bisa menjamin semua itu gitu kan. Sedangkan yang relevan, yang relate, yang resonate itu hanya apa yang telah kamu sampaikan, yang telah kamu jelaskan sebelumnya. Aku mau ikut kamu, Taurus. Kira-kira seperti itu. Kartu selanjutnya Eight of Pentacles in reverse, diklarifikasi oleh Ten of Cups. Berikutnya Leo lagi, The Sun. Oke. Ya ini kuat dugaan aku ya. Taurus, sekarang aku gak mau main-main gitu. Aku udah percaya sama kamu. Sekarang aku gak mau nunggu lama-lama lagi. Ini si Leo ini, strength ini, levelnya udah strength, dia udah benar-benar yakin. Saya yakinnya kalau kamu, Taurus, ternyata bukan main-main. Ternyata benar. Bukan pembohong besar gitu kan. Tapi jadi gak sabaran. Si Leo ini udah mungkin punya visi atau misi ya untuk kedepannya. Masa depannya Leo ini ada di kamu. Semua gelasnya, cupsnya ada di kamu. Ya. Dan pencerahan yang Leo dapat ini hanya dari kamu. Semua dari kamu, Taurus. Dan akhirnya Leo bisa membuat sebenar-benarnya diri Leo yang paling benar.
Leo bisa menjadi dirinya sendiri gara-gara kamu. Dan Leo yakin bahwa kamu adalah Ten of Cups-nya Leo. Ini luar biasa. Makanya di sini ada overall energy. Bottom of the deck adalah the Lovers. Ada dua orang ya, Leo dan High Priestess Pisces. Betul, overall energy. Bottom of the deck adalah the Lovers. Mungkin selama ini Leo ini sudah mengacuhkanmu ya, cuek sama kamu, masa bodoh, nggak peduli. Sedangkan kamu hanya bisa memberi. Take. Sedangkan dia aja give. Tapi ini bagus ya. Walaupun di sini nggak ada the Hierophant, tapi kamu sudah memiliki energi seorang Hierophant Taurus. Ya. Kamu sudah bisa merubah seorang Leo, male or female ya, gender nggak ngaruh gender ya, bisa male or female. Bahwa kamu sudah bisa merubah seorang Leo menjadi dirinya sendiri, menjadi Leo dengan level strength ya, yang mungkin sebelumnya itu hanya masih di bawah 10 levelnya. Ini level yang paling tinggi. Ditambah lagi the Sun. Kamu sudah menemukan api di dalam dirinya. Kamu sebagai sumber inspirasinya Leo di sini Taurus. Dan Leo yakin sepenuhnya bahwa kamu adalah Ten of Cups-nya dia. Luar biasa. Sayangnya di sini Leo udah nggak sabaran lagi. Leo nggak bisa untuk menunggu lebih lama lagi. Ya pasti untuk menikah sama kamu. Luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Overall energi kamu, kartu klarifikasi di kartu klarifikasi adalah Four of Swords. Di sini kamu hanya bisa healing, mengevaluasi apakah doaku sudah benar, apakah zikirku sudah benar, apakah selama ini aku sudah benar untuk komit selalu berserah diri pada Tuhanku. Jadi di sini banyak evaluasi ya, Taurus, kamu banyak evaluasi ya. Misalkan ada yang merasa belum benar ya, secepatnya kamu revisi dalam hal apapun untuk sekarang ini ya. Tapi di sini kamu sudah tidak ada yang bisa dilakukan selain ini. Berbagi kepada sesama, berbuat baik, amal kebaikan, bersedekah dalam kondisi sesulit apapun. Oke. Dan berserah diri kepada Tuhanmu. Jadi biar Tuhanmu saja yang merubah segalanya menjadi lebih baik, gitu. Jadi di sini ada dua ya, ada dua, Lovers
ya semacam dua pilihan ya, High Priestess dan Strength Leo. Ini dua orang, High Priestess dan Strength Leo. Kamu sudah sejauh ini, Taurus, dalam rentang waktu 5, mungkin ya, 5 ditambah 6, 5 of 1, 6 of 1 ditambah The Hermit, mode Hermit kamu nih, Hermit mode kamu. 5 ditambah 6, 11 ditambah 9, 20, mungkin 20 bulan. Selama 20 bulan kamu di dalam mode hermit mode ya. Masa healing kamu ini nggak main-main. 20 bulan. 5 ditambah 6 ditambah 9, 11 ditambah 9, 20 bulan. 20 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Di sini kamu banyak meminta sama Tuhanmu, mendownload nih. Kalau style western di sini kamu banyak mendownload semua informasi yang bersumber langsung dari Tuhanmu dengan caramu sendiri. Ya, bagaimana caranya untuk sukses? Siapa jodohku yang terbaik? Apa profesiku nanti di masa depan? Ya. Dan bagaimana caranya? Di sini kamu banyak mendownload. Dan akhirnya, karena kamu konsisten, komitmen dalam berdoa, dalam berzikir, dalam beramal baik, berbuat kebajikan, ya, Tuhan selalu mengabulkan doa para hambanya, betul? Dan Tuhanmu tidak hanya mengabulkan doamu satu saja, mungkin semuanya. Sebagai hamba yang yakin sekali, ini energi kamu levelnya King of One, di sini yakin bahwa Tuhanmu bisa merubah segalanya. Yakin iya, baik Taurus. Akan kuatur jadwal pertemuan kamu dengan jodohmu nanti. Akan kuatur keuanganmu yang hancur, yang tinggal 3 menjadi 300, 3 miliar, 300 juta mungkin ya, 300 miliar. Aku atur bagaimana caranya supaya bisa kamu miliki. Itu soal mudah bagiku, mungkin kata Tuhan begitu. Gak hanya itu aja, jodoh pun begitu. Jadi sebelum kamu naik ke level tinggi, ya kamu diuji dulu di sini oleh Tuhanmu. Di sini pasti ada nafsu, ya, ada cinta juga. Sekarang kamu tinggal pilih. Tapi aku yakin kamu tahu siapa yang menjadi pasangan terbaikmu, ya. Dan di sini seorang Leo, di sini tugas berat Leo. High Priestess mah, kalau High Priestess aku rasa dia punya cara tersendiri untuk menaklukkanmu ya Taurus ya. Tapi Leo ini yang kerja kerasnya harus lebih keras lagi. Karena apa? Di saat kamu sudah memiliki semua, memegang semua aset kamu di sini ya, Leo ini harus bisa berusaha untuk merubah prinsipnya Taurus tadi, yang tadinya holding back di sini, self defense ya, sama dengan apa? Tentang untuk menyembunyikan atau mengamankan harta miliknya ya. Sini benar-benar bertahan, mau self defense ya, defense mode, bertahan habis-habisan di sini karena mungkin uangnya nggak sedikit. Si Leo ini untuk bisa meyakinkan Taurus, mau nggak mau dia harus merubah energi Taurus, prinsipnya Taurus tadi, Knight of Cups in reverse ya, untuk menjadi sebuah cinta yang tulus dan
agar bisa terwujud kalau Leo ini sebenarnya adalah pasangan sejatinya Taurus. Harus bisa membalikan keadaan. Ini PR-nya Leo. Tugas berat Leo-nya di situ. Leo harus datang dengan energi yang seperti ini. Minimal Knight of Cups dan Two of Cups. Taurus, maafkan aku, ya kan? Harusnya begitu ya. Aku tahu kalau aku adalah pasangan sejatimu gitu. Cuma sayangnya Leo di sini energinya kan shadow side ya, the devil in reverse sama Ten of Swords. Leo di sini mengasihani dirinya sendiri, seakan-akan seperti itu. Seharusnya nggak boleh ya, karena levelnya sudah tinggi. Leo di sini udah strength, malah nggak sabar untuk nikah sama kamu. Ini tadi Eight of Pentacles in reverse ya. Taurus, ini benar-benar luar biasa ya. Di sini kisahmu ini seperti contoh kisah sebuah The Miracle of Giving yang sudah pernah terjadi dengan orang-orang sebelum kamu ya, bahwa amal baik, amal perbuatan itu bisa merubah keadaan keuangan seseorang ya. Ditambah lagi dengan doa yang kamu lantunkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kayak luar biasa Taurus. Aku nggak bisa kasih saran, nasihat atau apa-apa. Ini readingan luar biasa buat kamu ya. Kamu benar-benar bisa menciptakan sebuah keajaiban ya, yang akan datang nantinya semua dengan sekaligus datang kepadamu. Dan Tuhanmu pasti tahu apa yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan, pasti tahu. Nah, aku harus banyak belajar dari kamu Taurus ya. Kamu benar-benar luar biasa di sini, karena downloadnya dari Tuhanmu ini nggak semua orang bisa, nggak setiap orang bisa ya. Hanya sekedar doa aja semua orang pun bisa ya. Tapi kalau The Hermit diklarifikasi oleh The Hermit lagi, ini aku udah angkat tangan ya. Ini udah psychic namanya, seorang Taurus yang psychic, yang super religius ya. Apalagi energinya King of Wands, luar biasa. Kamu percaya hanya sama Tuhanmu saja. Oke. Taurus, this is your reading for first week January 2024. Terus apa lagi? Thank you so much for like this video, share and subscribe this channel for your further prediction. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. Until next time.